Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur nomor 2. Siapakah yang paling berkuasa dan siapakah yang mengendalikan dunia ini? Siapakah yang paling berkuasa, yang berkuasa mengendalikan dunia ini? Apakah orang-orang pintar? Apakah orang-orang kaya? Atau apakah negara-negara adikuasa? COVID-19 membuktikan bahwa bukan. Hari ini seluruh dunia kewalahan, bahkan yang paling kuat sekalipun menjadi kelihatan tidak berdaya. Lalu sesungguhnya siapa dia? Penguasa dan pengendali atas segala sesuatu, sehingga kita harus tunduk dan kita harus takut kepadanya. Mazmur nomor 2 memberikan jawabannya. Mazmur nomor 2 menggambarkan ada satu persekongkolan. Bangsa-bangsa bersekongkol bersama-sama hendak melawan Tuhan dan yang diurapi oleh Tuhan. Mereka hendak melepaskan dirinya dari otoritasnya Tuhan. Ayat 3 dikatakan, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Mereka tidak mau terikat di dalam Tuhan. Mereka hendak melepaskan diri mereka dari Tuhan. Tetapi Tuhan tertawa melihat mereka. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Ayat 6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saudara sekalian, bangsa-bangsa hendak melawan Tuhan dan orang yang diurapi Tuhan, itu sia-sia saja. Siapakah yang dimaksud orang yang diurapi Tuhan? Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Daud orang pilihan Tuhan yang diurapi Tuhan, yang bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan memberkati orang yang diurapinya. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepadanya. Bangsa-bangsa ditaklukkan kepadanya. Padahal Israel pada waktu itu hanyalah sebuah bangsa yang kecil. Tapi karena Tuhan di pihak mereka, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Siapa lagi yang dimaksud orang yang diurapi Tuhan? Yesus Kristus, Sang Mesias. Dialah yang diurapi. Dan semua ini yang ada dalam Mazmur nomor 2. Semua janji ini tergenapi di dalam Yesus Kristus. Orang-orang yang menentang Tuhan dan yang diurapi Tuhan akan sia-sia saja. Ayat 10 dan 11. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada gunanya dan tidak benar bila kita menentang Tuhan. Dalam masa pandemi ini, mungkin saja kita sedang mempertanyakan Tuhan, atau bahkan marah kepada Tuhan, seperti hendak melepaskan diri kita dari otoritas Tuhan. Kita yang dulu dekat kepada Tuhan, mungkin kini mulai menjauh. Dulu kita begitu percaya kepada kuasa Tuhan, kini mulai meragukan kuasa Tuhan. Saudara sekalian, tidak ada gunanya kita berpaling. Lagi pula, bila kita berpaling dari Tuhan ini, kepada siapa kita akan mengarah? Karena dialah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu termasuk hidup kita. Mari kita tetap di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Seperti Mazmur nomor 2 ayat 12b, ayat yang paling akhir ini mengatakan begini. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin.